juga akan memakai baju tidur. Jadi gaya santai di rumah Nia seperti apa nih? Bentar lagi kita akan lihat. Nia Ramadhani yang baru aja ulang tahun ke-30. Dan kita akan ngobrol-ngobrol. Nia Ramadhani Fabulous. Hai Kak. Halo Kak. Halo semua. Baik. Iya nih pink-pink gitu gimana gitu. Nah teman-teman, jadi hari ini di Fashion Friday aku, Manda dan Nia semua pakai Keren. baju tidur dari Victoria's Secret. Jadi walaupun kita di rumah aja tapi tetap gaya ya Nia. Iya karena kalau nggak betah nggak sih? Yes. Duh, gimana sih kelihatan nggak tuh? Pokoknya tangan panjang, celana panjang. Iya kalau nggak dandan-dandan di rumah kayaknya males deh Kak, kayak ngantuk terus deh bawaannya. Kayak jadi kayak mau kita tanya sini salah satunya kenapa bikin Fashion Friday ini lumayan akhirnya kan aku dan Manda dari dulu pengen punya platform untuk ngobrol-ngobrol, tapi akhirnya baru bisa era pandemi corona ini. Nah senang banget walaupun jauh di mata tapi bisa tetap deket di hati sama teman-teman dan juga sama tokoh-tokoh yang menurut kita inspiratif. Iya, jadi pandemi ini pokoknya jangan dibikin jadi sesuatu hal yang kayaknya buat dimurungin gitu ya Kak ya. Harusnya kita menciptakan sesuatu yang baru-baru, yang positif-positif gitu. Malah banyak kayak yang udah lama kita impi-impikan, tau-tau kejadiannya pas lagi kayak gini. Iya benar banget. Nah itu dia yang tadi aku juga mau bahas. Ternyata kebetulan aku sama Nia, sama Yana juga ada beberapa hal yang dulu-dulunya kita nggak kesampaian. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Susah. Ini ya kan nih. Nah teman-teman, kita nanti di akhir akan selalu buka sesi tanya jawab setelah ngobrol-ngobrol dengan Nia. Dan hari ini kita banyak banget disupport hadiah-hadiah. So teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditulis, nanti bisa dipilih pertanyaannya. Ada lilin dari Bath and Body Works, ada juga dari Victoria's Secret body spray, ada snack dicabut dari aja itu. Nanti Nia dikirimin juga ya. Ini ada snack sistring yang biasanya hanya keluarnya di Lebaran, aku dan Manda bikinnya, jadi nanti dikirim ke Nia juga. Terus ada juga hadiah masker dari Gea buat satu pertanyaan yang terbaik. Nia agak ngeblur nih, kenapa ya? Nia, gambarnya ngeblur. Iya ya. Nah kita mau tanya nih, apa kabar sih Nia? Udah berapa lama ya stay at home? Ya sinyalnya jelek benteng. Kita udah berapa lama sih totalnya ya kayak begini? Kayak hampir kan sih? Ini anak aku berhamburan bentar ya Kak. Hai, mau ketemu dong anaknya. Magika sayang sebentar sayang. Bentar ya. Adik kan sekarang berenang aja sama Ato. Ya, mulai titip-titip. Adik berenang sama Ato terus ya? Ato, sama Ato. Iya, sama papanya Ardi lagi mau berenang. Jadi titip aja, daripada aku harus berenang, malas keramasnya. Ini pas banget nih berenangnya jam segini, jadi abis itu buka ya. Betul, emang biasa gitu. Tapi sekarang udah enggak kok, udah bagus. Nih, sekarang, apa kabar Nia di rumah nih? Udah berapa lama lockdown? Kalau aku dari tanggal 15 Maret. Kalau Nia, sumpah aku nggak ingat. Kalau nggak salah kalian kan terakhir pergi ke Jepang tuh yang aku nggak diajak. Tapi kan itu belum lockdown ya? Itu belum lockdown nggak sih? Aku tuh seminggu setelah pulang dari Jepang aku mulai tuh. Mulai di rumah. Iya sama dong kayak harusnya. Aku pokoknya ngikutin peraturan lah. Aku taat kok. Aku taat. Jadi pokoknya pas disuruh di rumah ya sudah di rumah. Ngikutin peraturan banget. Gila gue ke supermarket dibawelin. Oh gitu. Ada teman aku. Jadi ke supermarket gimana? Tapi kasihan ya kalau sekarang tuh kayaknya banyak bahan-bahan makanan orang-orang tuh kayak banyak yang susah cari makan gitu. Apalagi kalau yang kerjaannya harus kerja hari itu dan uangnya untuk makan hari itu tuh aku juga kayak kasihan sih. Kasihan banget. Iya makanya gitu. Ibu katanya yang dancer dan apa maksudnya yang kerja seni juga banyak nih yang terdampak katanya. Oh iya. Kerjanya harian sama apa namanya tuh? Apa tuh? Pekerja harian. Iya, honorer. Ya. Makanya kalau aku sih tetap kan banyak yang takut honorer. Makanan dari luar atau apa. Aku tetap tapi ya pas nyampe makanannya aku prosedurnya di lab kayak gitu-gitu. Tapi ya makan nggak disemprot terus dalamnya masuk lagi. Iya sih benar-benar emang ya gitu ya kayaknya kayak kita yang masih masih ada rezekinya harusnya kayak start doing something gitu kali ya. Nah itu tuh kita pengen ngobrol juga sama Nia nanti soal itu ya Nia. Kita bisa join juga bareng Gelang Harapan doing something together dong nih. Iya, I'm inspired by you guys kan kalian hebat-hebat melakukan sesuatu gitu. Nah, aku pengen nanya nih, Nia terakhir ngapain kegiatannya sebelum corona ini dan apa yang harus tertunda kemarin ini?
Iya, apa ya? Sebenarnya banyak sih, aku ada kayak beberapa project justru malah startup. Malahan jadi kalau sekarang kayak gini kayak slowing down semuanya kan, kayak nggak susah ketemu orang. Udah gitu kalau misalkan awal-awal kan kayaknya lebih banyak detail kan Kak, kayak misalkan di sini ini gini. Nah, kalau ketemu gini nih rada susah gitu. Jadi tapi pelan-pelan iya, tapi ya sekarang dengan nggak kelihatan jadi agak lebih panjang waktunya gitu. Jadi bukan gitu maksud ya gitulah, lebih agak ribet gitu. Iya. Tapi aku yang paling Zoom gimana? Pakai Zoom. Oke. Mm-mm. Nah, itu udah juga gitu boleh di-share nggak nih gimana tuh kayak apa namanya buat yang baru startup bisnis atau yang sebenarnya bisnisnya kayak aku sama Yana sama Mama Gia kan juga sesuatu yang harus lihat nih kayak baju gitu ya. Betul. Memang akhirnya itu gimana tuh? Segala macam prosesnya lebih lama. Nah, ini ada tips-tips nggak? Sebenarnya sih tipsnya gimana ya? Karena kan emang nggak ada lagi, belum ketemu jalannya aja. Jadinya kalau misalnya ini, jadi kita ngobrol lewat gitu. Kita pikir dianya udah nangkep, ya tapi misalkan belum, ya ntar dikirim taunya salah, bukannya di sebelah sini tapi sebelah sini gitu gitulah. Tapi emang kayaknya lebih memperlebar kesabaran ya Kak ya, kayaknya. Cuman itu doang kayaknya tipsnya nggak ada. Tetap bisa semua. Justru malah nggak boleh sampai kayak kita ada semangat apa, jangan sampai mati gara-gara kayak gini. Justru mungkin di awal-awal kita rada bingung, cuman kayak sekarang getting used to it, udah tahu selahnya gimana, cara bagi waktunya. Karena sebenarnya yang paling susah buat aku adalah anak-anak itu sih, sumpah itu susah sih. Iya, itu juga ya, nanti ceritain. Nih, itu ada nggak tips-tips dari Nia untuk tetap stay positif, ngapain aja tuh di rumah? Kayak misalnya, aku juga di awal-awal minggu pertama kayak bingung karena nggak biasa orangnya di rumah kan, selalu harus keluar kerja atau ngapain. Nah, Nia tips-tipsnya apa buat teman-teman di rumah supaya tetap stay positif tadi yang Nia bilang, jangan justru keadaan kayak gini jangan membuat kita dream kita jadi terhambat. Betul. Ya kan? Tapi sebenarnya harusnya kita nggak boleh pas kayak gini aja stay positif. Kayak kalau aku stay positif seperti kalian berdua ini, mereka berdua ini guys, mereka adalah orang-orang yang sangat positif, sumpah. Tapi kadang-kadang nggak tahu ya, kadang terlalu positif atau sampai aku mau belajar segini kayaknya nggak enakan banget nyakitin gurunya. Tapi mereka itu sangatlah positif, kayak Nama Kamanda sangatlah. Sumpah, jadi gue capek dong. Ini gimana sih? Kakak orang nggak enakan deh. Ya, tapi soalnya dia oh gitu. Kakak bilang aja sama gurunya kalau kakak udah capek. Kamanda lebih parah. Parah. Kamanda lebih, sumpah. Enggak, dia udah pakai bahasa Indonesia. Udah bahasa Indonesia udah bilang aku capek banget sih gini. Tiba-tiba gitu, oke, we go. Apalah dia bilang, oh oke. Hah? Kalau gue sih salah. Jadi kalau buat yang tune in di sini waktu kemarin ini Yana sama Nia kan liburan ke Niseko. Mereka skiing dan skiing. Jadi tahu bahwa Yana orangnya nggak enak. Even nama gue nggak enakan. Iya. Gitu. Tapi maksudnya jadi mengimbangi aku. Kalau aku ada takut, dia mengimbangi aku jadi berani. Terus kalau aku capek juga, dia enak orangnya, dikit-dikit ngajak makan es krim, jadi pas apa. Jadi ini sebenarnya ski atau apa sih, kita duduk-duduk kan, banyakan duduk gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi, kalau misalnya positif itu, tapi bener kan Kak, maksudnya Kak Manda sama Kak Yana udah, aku malah justru menjadi orang yang sangat positif itu ya nggak dari dulu banget, mungkin kalau Kak Manda Kak Yana dari dulu. Cuman pada saat kita menjadi orang yang positif, semuanya justru lebih enteng gitu. Kayak misalkan kita ngelihat, kita ngelihat sesuatu selalu ada dua sisi dari kita ngelihat satu kejadian kan. Kita ngambilnya yang bagusnya dulu, jangan sampai misalkan ada orang telat, ya laki-laki ada orang telat, oh mungkin dia tadi ada apa dulu gitu kan. Jangan langsung langsung ke negatifnya dulu. Tapi itu jadi justru bikin hidup jauh lebih enteng. Terus udah gitu berkomunikasi sama orang-orang juga lebih enteng gitu, karena bawaannya kayaknya nggak pengen melulu nyari masalah gitu. Nah, apalagi kalau misalnya pandemi ini, mungkin itu pandemi itu adalah cobaannya. Cobaan dan kayak itu tuh, betul, cobaannya adalah pertama kita juga sebenarnya bosen, mau stay positif aja sebenarnya godaannya juga udah banyak. Ini gara-gara ngelihat kanan kiri ini begini-gini terus gitu. Cuman iya kan. Nah, cuman ya itu kita mungkin kreatif dikit. Mungkin kalau misalnya kita bosen, kita ngobrol sama teman-teman bisa. Sekarang zaman udah teknologi juga udah oke gitu. Terus atau enggak bisa berkarya kali ya, ada yang suka ngerajut, ngapain kayak gitu. Apaan kayak maksudnya ada di sini. Aku sebenarnya bangun-bangun tuh agak aduh bete, ada banget, tapi dengan
Tapi karena sekarang mau ada live sama Nia ini nggak mungkin kan gue nggak positif atau dandan, jadi emang itu dengan create sesuatu atau betul. karena ada sesuatu akhirnya itu jadi terpaksa positif, itu jadi positif beneran. Iya benar, tapi yang penting kan gimana memaknai pandemi corona ini nih secara sekarang spiritual? aku justru ya nih aku lihat sekarang sering banget sama aku dan Kamanda juga sih, kita sekarang punya kelas pengajian nih, insya Allah bisa terus ya. Tapi sebenarnya aku sekarang suka dengan kelas kita itu karena kan mungkin kan aku kelasnya untuk soal agama masih di situ gitu, masih sangat di bawah gitu. Jadi sekarang kan yang diajarin adalah bukan terlalu agama, cuman mengenali diri sendiri. Nah itu juga ngaruh sama positif itu, karena kalau misalkan sama kreatifan itu, karena kalau misalkan kita udah kenal diri sendiri, kita tahu maunya kita apa, terus apa yang bikin kita bahagia, gitu-gitu justru lebih enak cari kegiatannya kan. Jadi ya udah deh, mendingan gue daripada bosan gue cari kegiatan ini, karena itu yang bisa bikin gue happy gitu. Jadi ya pandemi ini membawa banyak apa positif malahan sekarang buat aku jadinya. Gitu. Iya, alhamdulillah. Iya, cerita dong, aku ngeliat tuh di Instagram. Jadi aku lihat Nia sekarang punya gerakan kita turut andil. Iya. Itu meaning filosofinya gimana dan terciptanya gimana sih ini? Aku lihat jadi dari pas era ini ya, pandemi. Betul, ini. Makanya. Tapi jadi dari dulu tuh aku udah sering di hati aku sendiri kayak merasanya aku sudah diberikan sama Tuhan, harusnya lebih bisa berguna lebih banyak lagi buat lebih banyak orang lagi gitu. Jadi terus gitu, tapi kadang-kadang kalau ngelakuin kegiatan gitu kan suka bosan atau malas kalau sendirian gitu. Nah, aku punya teman-teman yang mereka kreatif juga, orang seni juga lah gitu. Jadi kita sering bikin acara terus gitu, pas lagi kayak gini, oh ya udah yuk. Jadi kayak aku tuh mimpinya aku adalah nanti satu saat charity itu adalah our new lifestyle gitu. Jadi kita suka live music, itu okay. Let's turn live music itu menjadi sesuatu yang bisa berhubungan sama sosial gitu. Jadinya kita do something, ngobrol-ngobrol apa-apa gimana, seru-seruan tapi juga bermanfaat gitu. Nah, itu kita lagi menuju ke situ, jadinya kita bikin acara-acaranya yang seru-seru gitu, Kak. Seru banget. Nah, aku juga lihat tadi pertama kali Nia nyalurin sumbangannya juga ya ke iya. Ya, kalau nggak salah. Iya, jadinya tuh campaign pertama adalah kita ada donatur kan. Nah, kita ngajak teman-teman semua untuk ikutan berpartisipasi. Jadi pada saat mereka posting satu ucapan terima kasih, ini dimulai dari pada saat aku ngelihat video suster-suster sama dokter-dokter yang kerja terus-terusan, aku nangis kan. Kayak nih kasihan sih mereka sih gitu. Nah, aku mikir pada saat pandemi ini udah selesai, mereka tuh orang biasa lagi, yang kita juga pada saat lewat juga bodo amat. Kayak banyakan yang kayak dilupain gitu. Nah, aku pikir kalau jejak digital ini kan betul. Nah, kita takutnya kayak bilang pahlawan pada saat ini doang. Nah, maksudnya ntar mereka pada lupa. Jadi pada saat itu aku mikir kayak, oke, kalau banyak yang bilang terima kasih, jejak digital nggak akan mati gitu. Jadi mereka bisa lihat, oh ini mereka nyanyiin itu tuh buat gue ya gitu. Nah, dari situ iya, dan terus udah gitu cucunya juga bisa ngelihat ya. Bisa lihat, iya. Betul. Betul, makanya gitu. Terus aku ngajak jadinya satu postingan dengan hashtag kita berterima kasih, kita nilai 150.000 rupiah. Nah, kemarin kekumpul berapa, kita kalikan 150.000 rupiah. Nah, jadilah tadi 2.000 APD yang tadi kita udah salurin gitu. Oh, jadi sih 150-nya itu dari donatur, jadi misalnya aku nih mau ikut gitu. Iya. Jadi Kamanda, misalkan Kamanda bikin makasih apa gitu. Nah, itu aku hitungnya 150.000. Ntar ada lagi berarti kan 300.000 gitu berkali-kali lipat. Terus sampai gitu. Karena kayaknya sekarang lagi betul. Takutnya kalau sekarang lagi orang-orang diajak donasi, ntar pada bilang lagi hidup lagi susah nih, gitu, banyak yang pekerjaannya banyak yang putus kan. Tapi kayaknya mereka juga dalam hati juga masih tetap pengen bantu. Ya mungkin kita ada yang lebih, jadinya kita ajak mereka untuk tetap nabung pahala, tapi dengan caranya jangan diem-diem juga, tapi kreatif gitu. Harus dengan bisa dengan nyanyi atau apapun karya yang mereka suka punya gitu. Iya, sekarang betul. 2.000 APD, gila hebat. Iya, udah dikasih. Pada mau ikutan, jadi bisa kemana nih? Campaign yang itu udah selesai baru tadi. Udah, Iya, tapi ntar nextnya ada lagi. Instagram. Iya, di Instagramnya kita .turutandil gitu. Startnya next campaign nanti kali minggu depan kali ya. Gitu. Oke, bagus. Jadi kan caranya namanya yang bagus ya, mana jadi di era pandemi ini justru kita maknai secara positif, yang kayak Nia bilang tadi, by doing something pasti kita juga attract positivity dan bisa spreading positivity juga ke yang lain. Iya, aku learning banget dari Kamanda Kayana, kan bawaannya kalau misalnya Kamanda Kayana kan selalu jadi kayak seru gitu kan, adem gitu. Jadi kayak ini kayaknya orang positif kayak gini nih gitu. Jadi ya bisa
ikutan kayak kalian. Justru kita saling menginspirasi. Ada Tika Sukasa nih. Hai Tika. Hai Kak. Sama-sama jadi positif insya Allah. Nah, ini namanya Fashion Friday. Jadi aku juga sama Yana pingin tanya-tanya juga nih. Nia kan hari ini cantik banget. Tadi ada tulisannya di situ juga. Ada gimana sih kayak ritualnya Nia nih dalam satu hari ini untuk dandan atau ngeblong atau apa-apa sendiri tuh sendiri sama masa karantina ini tuh kayak gimana? Aku tuh nggak karantina ini juga sendiri, biasanya juga kerli tuh sendiri gitu. Iya, kayaknya ya. Jadi iya, jadi pokoknya tiap kali abis keramas, jadi kerlinya cuman pas abis keramas, udah gitu udah berapa hari tuh nggak kerli. Kamu tuh lumayan ciri khas dan tahan lama loh. Serius. Jadi kayak gitu. Jadi kan ini Kak, gini abis gini terus gitu diputer-puter gitu loh. Jadi ntar jadinya dia kayak iya pakai gituan ntar tinggal diputer gitu-gitu. Jadi ntar Kak ini udah kena keringet jadi lepek udah lah ya. Ada nggak 3 favorite item atau gaya favorit kamu selama di rumah? Iya aku malah ganti-ganti loh saking bosennya. Sumpah deh, kayak tiba-tiba kayak heboh aja gitu, mau dinner gitu. Karena udah bosen kan, karena bosen tiba-tiba pakai aksesoris lah gitu. Karena udah kayaknya ngeliat baju tuh udah kayak, karena aku tiap kali aku pergi kemanapun itu selalu ganti baju. Ini bagus, enggak. Jadi at least 4 kali, 3 kali, 4 kali udah pasti gitu. Jadinya mbak aku, Bu, kangen ya Bu ya ganti-ganti baju gitu. Yaudah yuk kita coba ganti-ganti baju. Jatuh-jatuhnya ke TikTok. Kalau misalkan iya bener-bener aku lihat selalu kreatif di TikTok, jadi ada reason untuk dandan. Jadi itu salah satu tipsnya untuk stay positif ya. Kita tetap aktif, dandan, jangan kehilangan semangat. Terus habis itu pertama juga kalau apalagi kalau misalnya kita udah jadi seorang istri kan juga nggak bisa demek-demek banget ya Kak ya kayak iya benar kasihan ya suaminya ya abis zoom berapa zoom itu ngeliat istrinya demek kan suaminya kece nggak tuh di rumah nih perlu ada lebih kece ini sahabat Ardi ini sahabat ya apa pengen tahu deh jadi curhat ya Ardi ini sahabatnya Kamanda Kayana jadi kalau Ardi tuh lumayan banget Ardi itu gimana Ardi gaya di rumahnya Ardi tuh kayak jadi di atas dia kan karena zoomnya di atas doang jadi di atasnya ke meja di sininya celana pendek Kak coba kayaknya dia suka serius ada rapat-rapat gitu loh ya iya tapi celana bawahnya kan nggak pakai celana pendeknya dia rambut sama ininya tetap rapi loh kalau suami rapi aku udah ininya nggak cukuran ya ampun nggak kalau terus katanya papat Ardi udah beratnya udah turun lagi katanya turun kayak apa dia stres ya apa gimana hebat dong enggak ya dia stabil sih nggak tahu tuh ya gitu. Dengan cara-caranya dia ini puasa ya terus nih kalau Nia paling suka pakai apa nih selama di rumah 3 favorite fashion item di rumah apa tuh baju ya dress gitu ya iya oke. Aku belakangan lagi suka pakai apa namanya yang kayak olahragaan gitu. Jadi verbatim kali ya. Iya. Pakai celana gitu ya. Iya, jogger udah gitu terus pakai atasan kayak crop gitu. Gitu udah gitu terus kalau misalkan atau enggak pakai oversize kemeja yang oversize gitu ya. Jadi celananya celana pendek doang, pendek banget gitu. Itu udah gitu terus satu lagi jadi piyama aku sekarang aku udah jadi kalau lagi kajian atasnya kerudung bawahnya itu ya iya kan nggak kelihatan kan kalau aku pijamaan gitu. Dulu nih jadi piyama jadi cakep-cakep ya Kak piyama tapi tetap dandan mukanya iya tapi ini kalau piyama begini sih nggak ada masalah kayaknya pakai piyama terus piyamanya keren makanya aku Oke, ini kan kemarin tadi waktu di opening kita udah cerita juga Nia adalah salah satu yang berulang tahun di masa pandemi. Padahal aku dan Nela tuh sebenarnya sebelumnya udah looking forward karena nerima undangan juga. Karena 30 tahun Kak. Tahun ke-30. Boleh ceritain nggak? Pusing aku tuh. Kesannya dan pengalaman Nia nih sebagai salah satu yang beruntung sebenarnya bisa mengalami ulang tahun. Gimana rasanya di masa pandemi? Kepala 3 nih. Aku udah lupa. Lama-lama banget tuh aku padahal. Kepala 3 sebenarnya ini butuh dukungan moral ya kalau pada saat ulang tahunku. Gimana ya 30 tahun tiba-tiba gitu kan kayak berdepannya 3. Padahal aku udah jauh-jauh dari tahun lalu tuh aku udah benar tahun depan aku mau ulang tahun.
30 gitu. Udah DP kayak Allah. Udah makanya Ya, gimana dong? Iya, ya kayaknya di nanti masih habis ini bisa kita sih, party lagi. tapi temanya udah New Year kali ya jatuhnya. Iya. Gitu. Tapi ternyata turns out setelah ngelewatin berapa hari ya, hampir seminggu setelah ulang tahun, malahan banyak hal-hal positif yang ternyata oh ya udah deh ya gitu, kayaknya nggak ada pesta tapi ternyata ada hasilnya jauh lebih bermakna, karena pada saat kemarin 30 tahun malah kayak cuman deket-deket doang kan, cuman kakak doang sama mama papa mertua gitu. Ya. Itu doang yang ada gitu, tapi pada saat ada Zoom juga ya nih ya, jadi iya, dan pada saat itu justru malah makin kayak ngerasa oh nih teman-teman jadi lebih menghargai gitu, karena maksudnya mereka ada bangun malam-malam kayak gitu, terus jadi kayak ngerasa feel love kan kalau kayak gitu, jadinya seneng gitu. Mungkin kalau misalkan aku bikin pesta mungkin nggak tahu kali kalau misalkan oh ternyata banyak yang sayang, banyak yang seneng, banyak perhatian gitu. Iya, kayaknya di era pandemi ini kita lebih jadi ngerasa siapa yang deket sama kita, terus yang perhatian itu jadi kita benar-benar tahu ya jadinya. Iya, dan lebih menghargai hal-hal kecil ya. Jadi yang kayak biasanya tuh aku tuh ngelihat tiap hari deh siapa Tere, siapa gitu. Tiap hari biasa ngelihat kan ya biasa aja. Cuman tiba-tiba pas lagi kayak gini sekalinya ketemu, loh ini alhamdulillah kayak menghargai banget. Iya, benar. Gitu. Oke. Seneng. Ada nggak resolusinya Nia di umur 30 ini? Ada sih. Sebenarnya apa ya? Kayak resolusinya pokoknya lebih kenal sama diri sendiri. Itu dulu sih kayaknya ya Kak. Lebih kenal diri sendiri, lebih bisa menghandle emosi diri sendiri, karena memang pada saat kitanya bener gitu, kayaknya emang bener nular ke orang lain dan sekitar, karena memang how we react juga beda gitu. Ternyata kita Iya, jadi kalau misalnya pada saat kita lagi tenang, pada saat ngadepin anak yang rese atau apa ya bisa lebih oke gitu. Cuman ya emang itu harus dilatih banget-bangetan. Jadi resolusinya ya itu kali ya, lebih bisa kenal sama diri sendiri dan bisa pokoknya tiap hari pengen lebih bermanfaat lah Kak. Takutnya soalnya kayak kemarin-kemarin ngelihat orang-orang yang tiba-tiba meninggalnya tiba-tiba gitu. Aku langsung mikir, ini gue kalau besok gue meninggal nih orang pada inget gue apaan ya, kayak takutnya. Kamu sama deh, aku juga kepikiran lagi kan, siapa ya yang kita mau tinggalin gitu ya jadinya. Iya kan. Orang inget gue apa gitu. Bener, makanya yang inget kebaikan kita tahu cuman efeknya, cuman impactnya yang kita buat, yang kita kasih ternyata cuman keluarga kecil doang kan, jadi kayaknya lo ada waktu sekarang dikasih kesempatan, dikasih pemikiran gitu, ya udah gerak deh lo gitu, kayaknya gitu ya. Jadinya pengen lebih besar lagi. 30 ini nih ya udah, aku bilang udah sangat dewasa banget untuk seorang yang berumur 30 dan masa sih? Iya, udah mencari dan salah satu seekers itu jadi bener-bener cara spiritual aku lihat udah mencari jauh di antara orang-orang yang berumur 30, terus juga udah mulai berpikir untuk berbagi, tuh bagus banget nih, mudah-mudahan bisa terus berkembang. Iya, amin. Dan bisa kerjasama juga sama kita. Iya dong Kak, kan Kakak udah lebih berpengalaman, udah tahu kanan kiri. Nih, terus udah gitu, aku kan lihat nih ya anaknya 3 nih di rumah ya nih ya. Nah aku aja yang cuma 2 nih tiap hari harus bangun sekolah segala macam, dan kebetulan yang aku lebih gilanya suster aku nggak ada, jadi tiap hari gue harus quality time dan bangun, susternya stuck di Garut, nggak bisa balik ke sini. Astaga Kak, ampun gue. Nah aku mikir gimana tuh nih ya sehari-hari, ada tips-tips nggak buat ibu-ibu di rumah yang lain juga yang harus sehari-hari nih menghandle anak-anak dari mulai bangun pagi dan sekolah di rumah. Nah itu gimana tuh bagi waktunya nih antara anak-anak sama me time buat diri sendiri? Gimana itu tuh? Tapi sekarang sih udah makin tahu selahnya kali ya bagi-bagi waktu. Waktu awal-awal astagfirullah Kak, kayak ya Allah teriak mulu kali aku tuh. Aduh, ini puasa juga godaannya itu tuh, nggak tahan emosi. Jadi kalau misalkan anak-anak ternyata di rumah mereka lebih manja kayaknya. Biasanya di sekolah kan nggak ada kita, bisa aja tuh gitu. Cuman karena di rumah ya mama ini gimana? Aduh, aku sama dikit-dikit, mama can you help me? Ya udah, udah tahu kan? Kerjain aja dulu kan. Enggak, sebenarnya kamu udah tahu juga gitu, maksudnya kesel deh gitu. Jadi aku dari sini ntar gitu si Nakalah nggak mau, dia iniin lah, dia udah nggak lucu Kak, karena dia sekarang udah merasa dia tetap baik terus, tapi padahal menurut aku lah mertua aku tuh bisa puasa nggak sih dia? Halo Ica. Nggak denger deh. Apa namanya, dia kalau Naka tuh puasanya jadi dia makan sampai kita selesai subuh dia masih makan. Dia puasa jam 12 dia makan, sampai jam 1 tuh boleh ngapain aja.
jam 1 sampai jam 6 aku suruh lanjut lagi gitu. Oh iya benar. Gitu ya. Iya, heeh. Nah, terus udah gitu apa namanya kalau buat ibu-ibu, masalahnya aku juga masih butuh tips sih ya sebenarnya. Jadi aku bingung juga mau kasih tips. Soalnya kita saling berbagi kacau. aja nih. Karena Iya, tiap hari makanya baru terus aku aja udah berapa nih 10 tahun jadi ibu, ada lagi yang tiap hari belajar. Makanya. Nah, itu kalau aku sih kan yang susah yang serius 2 kali ya, si Naka sama Mika. Kalau yang Gika kan masih gitu-gitu aja, jadi nggak usah sibuk gitu. Nah, tapi kalau itu jadinya lebih apa sih? Dikit-dikit jadi kita juga kan kadang-kadang juga aku nggak tahu jawabannya ya. Masalahnya ngomong masalahnya aku pengen ngejelasin earthquake itu kan pakai lempengan, ngomong lempengan bahasa Inggris apaan? Iya. Mama yang kayak aku juga ketemu dengan masalah satu per apa yang ini gitu juga banget. Masalah. Gila, bahasa itu per gila loh. Maksud gua gue biasa ngitung gini ya gitu. Terus per gini, Mandy, what is per? Aduh anjir sih gue. Karena kita udah kebiasaan ngitungnya begitu, ya udah deh repot kan gitu ya. Tapi ya ada seninya kali nanti ujung-ujungnya kita jadi lebih deket kali ya sama anak-anak. Gimana nggak tahu nih. Hikmahnya gimana? Nia, mau tanya dong, Nia kan di umur yang 29 lagi. Udah umur 30 ini pencapaiannya udah banyak banget. Anaknya udah 3, itu sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai public figure. Ada nggak sih dreamnya Nia yang belum tercapai? Dan kalau ada, boleh nggak di-share ke aku sama Yana dan teman-teman yang tune in hari ini? Sebenarnya tuh kita ini adalah bukan satu-satunya. Jadinya satu-satunya yang belum dimulai gitu. Jadi kalau yang lain-lain ini kayak projectnya aku, yang dreamnya aku udah dimulai. Baru dimulai tapi tiba-tiba ada kayak begini gitu. Jadi ya belum keluar baru mau dimulai. Maksudnya udah berani melangkah ke situ. Tapi toto kayak gini. Nah ini kita ini adalah dreamnya. Terakhir aku harus punya ada sesuatu yang bisa menciptakan si new lifestyle itu gitu. Pengennya kayak kebayangnya kan seru ya kayak kalau misalkan selama ini soalnya kayaknya paradigma tentang kegiatan sosial masih kayak agak bosenin atau norak atau apa kampungan atau apalah gitu. Nah itu mudah-mudahan kita bisa sama-sama nanti berapa tahun lagi kayak berubah gitu. Jadi supaya untuk kayak generasi Mika gitu-gitu kan jadi mempunyai orang-orang sekelilingnya juga yang jauh lebih positif. Yang kegiatannya jadi juga baik dengan cara yang keren gitu ya. Iya, makanya jadi kita happy bukannya gue pengen tiba-tiba berubah jadi gak, cuman maksudnya dirubah kayak musik-musikan itu joget-jogetan bisa jadi sesuatu gitu yang positif. Itu aku cuman dreamnya aku itu sih, jadi sekarang udah dimulai, jadi mudah-mudahan bisa tercapai nanti, aku nggak tahu kapan gitu. Ini pelan-pelan satu langkah kecil pasti impact-nya jadi besar banget ya kan nih dengan ini. Amin ya Kak, amin ya. Iya, yang penting mulai aja dulu gitu. Aku juga selalu bilang sama orang-orang, nggak usah nunggu sampai kaya, nggak usah nunggu ngerasa kaya, nggak usah nunggu ngerasa besar baru mulai, karena nggak akan lama gitu, nggak mulai. Mendingan start aja doing something yang small, mau bantuin tetangga kayak apa kayak do something aja gitu. Nah nih katanya dulu kan ini nih, katanya pas di awal-awal nih sempat ada viral, katanya snapgramnya Nia mengeluh bosan dan kesel di rumah. Itu kenapa? Iya, karena gini. Bosannya tuh apa? Itu yang makanya itu yang awal-awal tuh aku masih stresnya bangetan deh, karena kan Ardi di rumah, anak-anak di rumah. Jadinya aku tuh udah nggak ngerti gitu. Iya benar. Dan aku kan dan Ardi kan, maksudnya aku biasa kalau Ardi pulang biasanya sama anak-anak dulu, Ardi pulang ya udah aku fokus ke Ardi. Ini enggak, semuanya ada di saat bersamaan kan. Udah aku stres nggak biasa. Dan aku orangnya tidur siang banget. Iya. Aku sangat memerlukan tidur siang. Gila, hebat banget kamu tidur siang. Itu bagus banget loh sebenarnya katanya. Cuman aku bangun pagi kan, jadi kayak jam setengah 6 pokoknya udah setengah 6 jam 6 udah. Terus pada saat anak-anak kayak udah jam 2, biasanya kan anak-anak sekolah. Jadi siang-siang tuh aku tuh udah bisa bisa tidur. Ardi pulangnya biasa sore. Nah ini enggak, jadi dari pagi udah sama-sama udah. Terus pas aku lagi mau istirahat tiba-tiba Ardi nanya, ini kok tadi kamu jadi telepon gini-gini. Terus aku teriak kan, aku bilang gila ya nih virusnya. Gila nih virusnya, gue gak ada waktu sama sekali tuh anakku gitu. Iya. Aku kesel banget. Aku juga sempat ngerasa, aduh bentar lagi kayaknya gue bakalan berantem deh atau apa. Tapi ya udah, aku mencari kegiatan sendiri. Aku mau nanya tuh, bisa banget satu di atas, satu di bawah. Belum, akhirnya waktu untuk me time ini dia kapan? Iya. Udah. Oke. Jadi sekarang pokoknya pagi-pagi
aku tanya sama jadi aku lihat Naka sama Mika tuh butuh pengen diperhatiin dan pengen dibantuinnya di bagian jam berapa. Jadi udah aku di situ dulu, terus pokoknya jam setengah 10 lah sampai jam 12 lah bisa. Oke. Jadi Ardi sibuk dengan meetingnya. Biasanya kan siang sore gitu ya lebih enak sebenarnya. Cuman kayak ini ya udahlah ya. Pokoknya jam 10 aku sekarang di bawah aku bikin kamar aku jadi kayak studio, Kak. Bukan kamar aku. Kamar kayak tadinya tuh gudang-gudangan, tadinya buat jadi yang pas pintu masuk sebelah kanan itu tadinya tuh kayak barang-barang di koper-koper apa segala macam. Biarin aja, udah aku tutupin pakai kain. Aku di situ kalau misalkan aku mau diganggu. Aku... merah itu di situ. Iya. Gimana ya? Jadi kamu kayak kamu sendiri kan? Iya. Jadi aku di situ aku karena kalau enggak sebelumnya aku sebagai kalau mama-mama tuh kayaknya aku nggak tahu deh. Rumah aku di sini nggak ada ruangan. Jadi kalau misalnya Ardi bisa di kamar, anak-anak di kamar. Nah, gue di mana ya? Gue kalau misalkan aku bisa di ruang. Kalau di ruang tamu tuh semua orang bisa nyamperin kan? Iya. Oh iya, gitu. Jadi kalau misalkan ini akhirnya kamu Zoom, Ardi Zoom, terus di satu ruangan tuh teriak-teriak kan. Ya pasti kan aku yang kalah kan. Jadi kan jadi ya udah, jadi aku akhirnya mencari ide, ya udah aku di kamar situ jadi kunci gitu. Kalau misalnya udah 2 jam itu sorry semuanya aku mau sendiri ya kan. Karena perlu kalau misalkan kitanya sendiri stres semua satu rumah tuh kena loh. Karena menurut aku ibu atau istri itu adalah jantungnya keluarga. Kalau kita bete, itu mbak bisa kita marahin. Pokoknya suasana lo bakalan gak enak nih rumah. Satu rumah jadinya kacau semua. Iya, ini kayaknya lebaran berarti open house kita gak ketemu juga ya. Enggak ada dong. Kali ya. Di ruang bawah itu kan tempat aku ngeramal. Sekarang udah gak perlu, buset. Sekarang udah gak ngeramal lagi. Pertanyaan bertahun-tahun itu sudah dijawab. Iya. Nih, nah kan karena ini acaranya tentang fashion juga, jadi mau nggak mau harus tanya juga nih. Kalau Nia describe stylenya Nia sendiri apa? Sporty atau apa atau apa? Atau simple atau apa? Simple juga enggak ya, kadang-kadang suka juga aneh apa ya. Aku tuh beda ganti-ganti deh Kak. Kayaknya emang mood-moodan aja gitu, tiba-tiba mau girly yang kayak klasik gitu. Terus udah gitu ya kan, sama tergantung kemana juga aku juga terus gitu abis ngeliat satu yang sering coba gonta-ganti fashion sih kan? Kita lihat ya. Iya kan, kalau misalkan tiba-tiba lagi lihat Victoria Beckham, keren ya dia kalau tiba-tiba pakai celana gitu doang terus atasannya loose, besokannya coba gitu. Terus tiba-tiba ngeliat Hailey Bieber dong. Ngeliat Hailey Bieber pakai headphone, udah gue pakai Pak di sini. Oh gitu. Mau kemana ya ternyata? Nggak tahu, nggak ada yang didengar. Iya sih, headphone itu ternyata. Iya. Sama Justin Bieber atau Ardi kayak. Nih, terus udah gitu, Nia kan juga udah dari kecil nih berkarir di dunia entertainment, terus jadi istri juga di usia muda. Nia, ceritain dong ada turning point nggak sih di dalam hidupnya Nia, dan kalau ada kapan dan kenapa? Hai, ada Mama Gea. Hai Mama Gea. Jangan sampai aku pakai ini loh. Keren Mama, cocok banget dia pakai masker itu tadi dan kembaran. Makanya, iya. Makanya nanti kita buka ya. Iya, ada hadiahnya tuh. Bakal dapat. Ini yang wayang keren. Aku juga ada tuh kayak gitu. Aku juga ada. Dia cocok. Iya, keren. Gitu. Nah, turning point, kalau turning point jadi pada saat aku siap menikah itu. Jadi kan aku kerjanya dari umur 9 tahun. Terus aku udah mungkin emang agak lebih cepat daripada usia teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak udah ngerasain dunia kemana-mana, punya duit sendiri. Karena pada saat punya duit sendiri tuh kayak bisa, kan nggak tergantung mama. Terus masa-masa ngeberontak sama orang tua tuh udah aku alamin dari umur 15 lah. 15, jadi 15 udah keluar dari rumah gitu segala macam deh. Soalnya mirip aku sama Manda nih kamu. Oh iya. Cuman aku bukan dunia entertainment. dunia lain. Dunia lain. Jadi tuh 15 tahun tuh udah ngeberontak, udah pakai bertinggal sendiri 17, sampai 17, 18. Nah, di 18 tuh udah kayak wah nih gila sih, ini gue ngapain ya? Maksudnya gini, udah nggak tahu lagi harus apa lagi gitu. Terus udah gitu udah deh pas mau akhirnya pacaran sama Ardi akhirnya, terus udah gitu merasa kayaknya ya udah dari situ kayaknya dia bisa bertanggung jawab nih akan hidup aku gitu. Terus ya udah dari situ, tapi turning point aku ngerasa aku sudah
mempunyai pandangan seperti ini pada saat sebelum nikah. Karena aku nggak bakalan berani nikah kalau misalkan aku belum terima teori tentang apa yang dikasih tahu sama kakak-kakakku. Kakakku cowok semua. Ada satu cewek, Iya, kita kakakku cowok kenalnya semua. Krisna sama Wawan dulu. Iya kan? Tanggal Nah, itu menikah di umur Iya berapa loh, ini? 17 ya? 20 atau 19. 19? Iya, hebat banget. Iya, tapi pada saat itu tuh aku dikasih tahu tuh tentang semua yang nggak ada yang bagus. Dari seorang suami tuh semua nggak ada. Mereka tuh ngomong kayak, dan aku ngeliat dengan mata aku juga mereka bohong-bohongnya kayak apa, kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayak, nah pada saat oke, gue udah terima. Jadi nggak usah naif dulu. Kalau misalkan punya suami, kalau dapetnya jelek ya begini nih, kayak yang gini-gini, papa aku, almarhum papa aku, kakak, semuanya ya. Kayaknya kok nggak ada yang bener nih gitu. Ya kalau dapetnya kayak gitu, lo siap nggak gitu. Nah pada saat itu aku udah kayak teorinya udah terima, jadi tinggal praktekin gitu ya. Pada saat praktek, alhamdulillah ya kalau misalkan kita dapatnya nggak lebih jelek daripada apa yang kita udah persiapkan ya alhamdulillah gitu. Nah maksud aku jadi maksudnya buat teman-teman yang kalau saya mau nikah muda harus tahu teori itu dulu, jangan asal-asal dipikirnya menikah itu Cinderella story gitu. Karena kan emang kita berjuang juga ya nih ya. Iya, karena dua-duanya dan itu aku tuh kayak misalkan setelah nikah terus belajar apakah nikah tuh kayak gini ya, oh salah ya udah cari yang lain gitu sampai akhirnya ketemu dengan formula seperti sekarang justru jauh lebih enak gitu. Nah takutnya kalau orang-orang yang nikah muda tapi belum ada pandangan tentang itu, karena kan nggak banyak mungkin ya keluarganya kakak-kakaknya pada kayak gitu, terus udah gitu pandangan tentang ini tadi ada nih dari Citria Avandi, kita kenalnya sama Krisna sama Wawan. Iya benar. Waduh, nih umur berapa nih berarti? Gitu. Jadinya pada saat udah siap, pokoknya siap dan sering baca buku, sering tanya-tanya, ngobrol sama orang untuk mempersiapkan diri gitu kayaknya ya. Jadi aku kalau dibilang turning point, aku sebelum menikah tuh udah pemikirannya udah nggak main-main lagi gitu. Lebih dewasa gitu ya nih ya. Iya, hebat banget di umur 19 sudah memutuskan untuk menikah terus punya 3 anak lagi. Makanya. Tapi ini sebenarnya sekarang saat umurnya udah segini terus gitu ngelihat anak-anak umur 19, kok dulu gue tua banget ya kalau misalkan umur 19 orang pada masih main-main biasa aja gitu. Ini kalau kayak udah berkarir dari usia muda juga kali ya nih ya. Nanti masih bisa kayaknya deh. Amin. Amin ikutan ke Coachella. Nah, ini biasanya nanti aku dan Manda nih kalau sebelum di akhirnya kita selalu nanyain harapannya dan juga kita buka sesi tanya jawab. Nah, kita juga ada satu pertanyaan yang agak personal. Nah, kita punya biasanya nanti ada cepet banget nih ya, nggak boleh mikir, ada 10 pertanyaan. Aku deg-degan. Terus sebelumnya, jawabannya apa nih? Hey. Hello. Oke, nanti ya. Apa dia bilang? Nih, apa sih yang membuat Nia kecewa? Ada nggak? Apa hal yang bisa membuat Nia kecewa? Sebenarnya dua-duanya sih, apa yang bisa membuat Nia bahagia dan apa yang bisa membuat Nia kecewa? Atau apa kekecewaan terbesar? Kalau kecewa aku kalau kecewa apa ya? Tidak dihargai kali ya kalau kecewa ya. Iya, benar. Kebanyakan orang gitu ya. Tidak dihargai. Iya. Iya, karena ya tidak dihargai. Jadi kayak kita nggak dianggap kayak lo tuh nggak meter gitu. Kayaknya nggak dihargain. Karena gitu. kayaknya ya itu. Karena Nia orangnya sangat menganggap orang lain dan menghargai orang ya jadinya. Karena menurut aku kayaknya siapapun itu mereka juga kayak butuh untuk lo tuh ngaruh loh buat gue kayak gitu loh, kayak keberadaannya lo tuh bukan yang nggak ada lo kagak ya nggak ngaruh nggak gitu kayaknya. Dan Nia kan deket banget sama sahabat-sahabat cewek dan juga sama asistennya Nia. Apa sih artinya arti sahabat buat Nia? Aku sebenarnya nih kayak dari dulu tuh aku nggak pernah bisa cerita sama orang sama sekali, nggak pernah cuman sekarang akhirnya sudah, karena aku sangat memilih takut untuk cerita personal. Karena banyak dari dulu kan aku dari kecil maksudnya banyak orang yang come and go gitu, takutnya cuman cerita doang dibawa, jadi aku nggak pernah cerita. Nah sekarang adalah aku kayaknya jadi sekarang circle-nya aku ya keep it itu aja, tapi maksudnya mereka yang tahu gitu, jadinya lebih enteng, mereka tahu tapi iya maksudnya mereka kasih masukannya juga yang nggak selalu nyenengin aku tapi yang bener lah gitu, karena kan kadang-kadang kita butuh masukan tapi semuanya balik lagi ke diri sendiri sih. Cuman ya keep your circle ini ya kayaknya ya
makin kesini tapi kayaknya seleksi alam ya, kayaknya yang deket yang mana Iya, tiba-tiba ntar juga jauh sendiri gitu. keep your circle small kali ya. Iya, Tapi dulu kan gaul sebanyak-banyaknya, ternyata makin dewasa. tapi gaul juga tetap, tapi yang gaul yang tetap, gaul ya. tetap. Tapi yang Pilih-pilih ya. paling dekat buat curhat beda Iya. lagi ya. Beda Nah, lagi. ini ada nanti Sebelum pertanyaan dari pertanyaan Nia itu ya. dibuka Kita akan dulu buka kali ya? Ya. Pertanyaan. Sekarang kita akan buka 3 pertanyaan, nanti bisa dipilih dan bisa dapat hadiah. Hadiahnya Dari bisa kita. 5. Ada dari Victoria's Secret, dari Bath and Body Works. Kok hebat banget sih sponsor-sponsornya nih. Iya, lumayan ya. Tiga live ini. Ada Stop loh. Spicy Sisters, ada Tolong deh Tapi Victoria's yang Secret ini aku nggak juga ada dong. KKN. Nah, ini keren aku tahu, lihat Kak. ada satu pertanyaan nih bagus dari Citria Avana. Apa turning point Nia yang benar-benar dari hati dan di sekeliling environment kamu, baik dengan dunia entertainment dan keluarga, dan kakak-kakak kamu kan pasti head on. Tapi Nia hebat banget bisa seperti itu. Anak aku 17 tahun Anaknya dia soalnya 17 tahun. Yeay. Jadi kira-kira apa tuh turning point dari hatinya supaya bisa inspirasi untuk anaknya katanya? Susah ya kalau misalkan, karena anaknya juga pasti nggak disuruh, gue kan nggak disuruh. Aku tuh kerja dulu jadi pada saat syuting. Jadi tuh syuting itu juga bukan karena emang suka acting ya awalnya, gara-gara memang harus mau nggak mau untuk bayar sekolah, karena kalau nggak bisa gitu. Jadinya hebat jadi udah mana, iya jadinya dari kecil tuh udah di otak aku. Nah malahan aku nggak tahu. Jadi di otak aku adalah yang normal ya begitu. Pada saat sekarang adalah aku ngeliat, nih gue sih sampai sekali nggak ada normalnya. Dulu aku nggak pernah pulang sekolah main tuh nggak ada. Jadi dari SD, dari SD udah SD kelas 5 udah mulai figuran. Jadinya dan menurut aku normal ya begitu. Jadinya aku nggak ngerasa berat, nggak ngerasa apa, karena memang pulang sekolah lo harus kerja. Ya itulah kehidupannya aku gitu. Karena kalau enggak lo ngeliat orang-orang muka-muka ini ya susah juga makannya gimana gitu. Jadi dari kecil udah begitu keadaannya. Jadi makanya aku sedikit nggak normalnya adalah aku nggak punya teman-teman yang SMP, SMA tuh. Aku cuma sekolah ya formalitas cuman gitu. Nggak ada main-main, nggak ada sosialisasi sama sekali. Ya, bener-bener sekolah kerja gitu ya nih. Iya, makanya. Jadi mau dibilang turning point adalah pada saat aku yang tadinya punya duit hambur-hambur main sana main sini, kayak happy-happynya nggak ada mikirin besokannya gitu. Jadi besok udah aja, besok gitu, nggak usah kita pikirin. Nah itu pada saat aku umur 18 kali ya, 17, 18 deh, gitu. Itu tuh udah yang kayak, nih nggak bisa lo hidupnya kayak gitu, otak lo di mana nih selama ini nih. Itu cuman masalah, oke gue ada duit. Karena kan dulu kan buat anak umur segitu Kak, duit yang aku dapat itu banyak menurut aku. Dan tapi nggak ada kesadaran untuk besok kita lo persiapkan untuk hari esok, nggak ada. Jadinya udah aja gitu habis hari. Tapi kan happy ya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi kayak pengalamannya ada. Yang penting happy dan akhirnya bisa jadi pelajaran untuk ke depan. Untungnya cepat belajar, jadi kayak agak benerin dirinya lebih cepet lah gitu. Nah, ini ada lagi dari Hail Sure Ginggi. Pertanyaannya, apa cita-cita Nia waktu kecil? Dari itu lagi apaan public figure favorit Nia sepanjang masa? Oke, itu dulu. Apa cita-cita Nia waktu kecil? Pertanyaannya. Sumpah deh, ini kalau misalnya jawabannya mungkin nggak percaya. Aku tuh malah nggak. Jadi semua hidup aku kayak udah di remote controlin gitu loh. Udah diarahin begini. Bukannya aku nyalain mama, cuman aku tahu itu yang terbaik pada saat itu gitu. Mungkin dia juga udah. Iya, aku juga kalau ngobrol sama mama, ini gimana sih Mani, kalau misalnya dari dulu kayak nggak ada waktu disuruh milih lo mau gini atau gini gitu. Cuman emang that's the way it is. Gitu ya. Dan udah begitu gitu. Jadinya nggak ada kesempatan buat mikir gue mau jadi apa, terus gue mau kejar mimpi gue. Itu tuh nggak ada tuh. Jadi pokoknya mimpinya aku adalah pada saat pokoknya mama bilang tetap jadi wanita terhormat, pada saat menikah baik-baik gitu. Jadi karena dulu aku main-main kanan kiri main sama teman-teman. Jadi maksudnya lo ujungnya yang bener ya kayak gitu. Jadi pada saat jadinya udah deh, sekarang pada saat aku punya keluarga, aku punya anak-anak dan anak-anak aku bisa berprestasi, itu menurut aku adalah ya udah. Jadi mama aku yang dulunya ngatur-ngatur segala macam, dia orang juga bisa ngelihat dia sukses karena melahirkan anak yang seperti ini, dan aku juga punya anak yang berprestasi. Jadi dari situ oke deh, mimpinya aku yang dulu waktu masih kecil memang nggak ada kesempatan untuk mikir mau jadi apa, pokoknya jadi
manusia yang baik-baik, manusia yang bermanfaat, cuman itu doang. Jadi yang ditanamin sama papa sama mama cuman itu doang. Jadi nggak ada kesempatan mau mimpi jadi dokter, jadi apaan. Malah nggak kepikiran karena udah diaturin semua kan udah gitu. langsung dijalanin ya. Tapi ternyata bagus banget hasilnya menjadi Nia yang Iya, sekarang. hasilnya bagus. Alhamdulillah. Hasilnya bagus. Terus juga bisa jadi Tapi kan banyak baik, begini jadi contoh loh. ibu-ibu lainnya di usia yang masih muda banget loh nih, ya kan? Tapi soalnya pengalamannya gerajulan itu sudah lewat Kak. Kalau misalkan Ya. orang-orang yang udah masih umur 19-20 tahu-taunya pengalamannya masih begitu aja, ya mendingan lo cari pengalaman dulu deh, jangan cepet-cepet kawin menurut aku. Karena setelah menikah harusnya lo udah tenangan, jadi kayak udah nggak cari-cari tahu, penasaran kemana-mana gitu. Iya bener banget. Kalau kita udah punya anaknya atau nikahnya setelah udah selesai semua chapter-chapter, biasanya bisa jadi lebih baik karena udah puas. Iya, mudah-mudahan. Iya, makanya nggak penasaran kan kayak. Enggak. Ini kayaknya curhat pribadi. Nah, siapa? Nah, ini bagus-bagus banget pertanyaannya sih. Siapa artis atau public figure favorit Nia sepanjang masa? Aku tuh dulu sukanya si In tapi udah meninggal, Lady Di itu dulu aku suka. Jadi sebelum aku sebelum menikah malahan kayak Lady Di juga bingung ya gimana caranya lo hidup aja susah dulu gitu. Terus gitu itu Victoria Beckham dari dulu sampai sekarang. Westlife sih. Sumpah Westlife, sumpah itu nggak bisa. Westlife nggak, sebenarnya Westlife udah, yang lain juga kalah, nggak mau yang lain kalah, Westlife aja. Nah, ketiga, apa destinasi favorit Nia sepanjang masa untuk traveling dan kenapa? Untuk berlibur. Jadi dari dulu banget, aku tuh suka banget, aku dulu pengen banget Orlando karena emang aku suka banget theme park. Aku tuh suka banget theme park. Terus dari dulu kayak waktu baru menikah gitu. Terus suka lihat kayaknya emang di situ adalah pusatnya theme park gitu menurut aku. Nah, itu ya alhamdulillah kemarin udah sempat ngerasain ya si Orlando itu gitu. Terus udah untuk yang iya, tapi sekarang sih aku udah takutan loh Kak. Jadinya aku udah nggak jadi destinasi favorit karena emang aku sekarang udah naik yang oh, kalau aku udah takut, waktu seumur kamu masih berani, pas setelah punya anak aku nggak berani. Lah ini makanya udah sekarang tuh aku kayak pas punya anak 3 kayak wah ini cupu sih, aku kayak naik dikit-dikit kayak udah agak aneh. Sama. Kayaknya itu efek punya anak deh nih. Soalnya aku gitu ya? waktu pacaran tuh kayak semuanya, iya nggak ada yang takut. Tiba-tiba aku pas nikah satu pun gue nggak ada, gue yang gini right aja. Aku pas punya anak baru 1 masih oke. Pas udah kedua, ketiga udah hilang, nggak ada beraninya sama sekali. Soalnya ya udah kayaknya lebih banyak tanggung jawab dan lebih banyak yang banyak mikir. Banyak mikirin. Nanti kalau misalnya putus berarti aku sambung sekali lagi soalnya biasanya sejam suka mati. Nah, masih ada pertanyaan terakhir nanti. Ini ada pertanyaan juga dari teman-teman di rumah, satu lagi dari Ripka Marcella. Apa keinginan Kak Nia kalau anak-anak Kak Nia udah pada gede, dan apa sih yang buat Kak Nia tetap kuat sama omongan gak enak dari netizen? Bagus pertanyaannya Ripka Marcella. Untungnya lagi aku tuh orangnya memang agak nggak peduli sama orang ngomong jelek, karena aku dari kecil sudah terbiasa dengan omongan jelek orang gitu. Jadinya aku sudah mulai percaya, maksudnya maksudnya ada yang negatif atau apa aku tetap baca, cuman nggak ngaruh. Jadi ya kalau misalnya ngeliat malahan jadi sesuatu pengingat gitu kali ya, kenapa orang bisa ngeliat gue kayak begitu ya gitu. Jadinya kita tetap koreksi diri gitu. Terus tapi nggak dibawa pikiran. Aku tuh emang orangnya nggak kebanyakan mikir atau nggak ada otak ya Pak, nggak mau mikir. Nggak, kayaknya emang gitu. Happy aja. Iya, kayaknya bodo amat juga gitu. Terus udah gitu tadi apa Kak? Satu lagi kan itu netizen, satu lagi apa tadi?